Buat teman-teman yang belum kenal saya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Taufik. Sudah menikah, jangan didoain lagi, saudara. Memang kalau dilihat dari penampilannya masih anak-anak kampus ya, saudara ya. Maksudnya jadi dosen. Nah, hari ini saya akan sharing dalam seri Walking in the Kingdom of God, yaitu giving, saudara. Amin. Nah, saya slide saya ada 50, udah kayak mau sidang tesis, saudara ya. Tapi mungkin nggak akan habis, akan saya lanjutkan di ibadah ketiga. Jadi hari ini saya akan coba merangkum dari ibadah pertama, Jeffrey sharing, ya, lalu ibadah kedua saya dan nanti ibadah ketiga. Jadi kalau saudara bisa lihat YouTube-nya atau ikut lagi ibadah, saudara luar biasa. Amin, saudara. Oke, di ibadah pertama kira-kira Jeffrey bilang begini, ini yang firmannya gitu. Permulaan oleh karena cinta akan uang lah, ya, ingin cepat kaya lah, orang tuh jatuh dalam berbagai percobaan. Makanya saudaraku, kalau saudara sudah cinta uang, gak ada rasa cukup, pasti berat dalam memberi, setuju ya? Apa yang kita miliki kayaknya aduh berat banget memberi gitu. Kenapa? Karena rasa gak cukup. Kenapa? Karena kita cinta uang. Saudara. Nah di sesi ini udah kayak retreat ya. Di ibadah ini saya akan sharing tentang perpuluhan. Kenapa saudaraku? Karena saya nggak tahu saudara suka lihat reels YouTube nggak, ada banyak orang yang bilang perpuluhan sudah nggak ada. Kenapa? Kita nggak hidup lagi di bawah hukum Taurat dan perjanjian lama. Sampai pakai background, ada yang pakai background. Saya lagi di Israel guys, di Yerusalem, suku Lewi sudah nggak ada. Jadi kita kasih duitnya kemana dong? Orang suku Lewi udah nggak ada gitu ya. Ada yang bilang masih, nih buktinya saya ngajak nih. Tour guide-nya orang Lewi nih, gimana masih ada nggak di wawancara gitu saudara? Tapi sebenarnya yang Alkitab ajarkan apa? Karena kita mau ikut Alkitab, amin. Nah itu juga yang menjelaskan kenapa slide-nya akan begitu banyak, karena saya ragu, takut diambil secuplik dicomot, jadi nggak mencerminkan arti yang sesungguhnya, amin. Saudara siap? Oke. Nah 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saya percaya segala sesuatu yang Alkitab tulis ada maksud dan tujuan. Amin. Nah kita ngomong katanya perpuluhan itu udah gak ada. Kenapa? Karena hukum Taurat udah gak berlaku. Tahu gak saudara, Alkitab pertama kali menyebut persepuluhan itu 430 tahun sebelum Musa lahir. Bahkan sebelum hukum Taurat ada bahkan. Kapan? Yaitu ketika Abraham ketemu dengan Melkisedek. Kejadian 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Ayatnya kira-kira bunyinya gini. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. 18 saudara, coba 1, 2, 3. 19, lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 20 saudara. Saudara ini terjadi 430 tahun lebih sebelum ada hukum Taurat. Persepuluhan itu sudah ada. Jadi persepuluhan bukan karena hukum Taurat. Tapi pertanyaan berikutnya adalah begini saudara. Siapa Melkisedek? Kok bisa Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang saudara, imam Allah yang maha tinggi. Ada yang tahu nggak Melkisedek ini siapa? Ada? Loh ini saya nanya loh, kok dicuekin? Ada saudara, siapa Melkisedek? Raja Salem. Siapa Raja Salem? Melkisedek. Pasti kuliahnya pintar nih saudara. Ya. Siapa Raja Salem? Nah Ibrani pasal yang ke-7 ayat 13 menjelaskan. Ya, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan ia memberkati dia. Berarti ayat ini menjelaskan Kejadian 14 ayat 18. Amin saudara. Lalu katanya apa? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama apa saudara? Raja kebenaran, Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera, tidak berbapak,
tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Menurut saudara siapa? Yesus. Saudara yakin ini Yesus? Raja Salem lagi kau bilang. Iya saudara. Menurut tafsiran beberapa teolog, ada yang bilang ini Sem. Tapi kalau Sem kan gak mungkin tidak berbapak tidak beribu. Betul ya? Jadi saya juga percaya ini adalah kehadiran Yesus di perjanjian lama. Amin saudara. Ih ragu-ragu. Amin gak? Jadi kalau saudara tanya, ya kenapa Abraham memberikan 1/10? Karena dia berjumpa dengan Yesus. Amin. Tahukah saudara, kalau saudara baca di perjanjian baru, Yohanes 8, 39, 40, satu kali orang Farisi ketemu Yesus, mereka bilang, kami ini anak Abraham, gak sembarangan. Yesus bilang gini, kalau kamu anak Abraham, kamu gak akan membenci aku, kamu gak akan membunuh aku, kata Yesus. Kalau kamu anak Abraham, kamu akan lakukan pekerjaan yang Abraham lakukan. Emang Abraham ngerjain apa? Yesus jelasin saudara. Abraham, bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Kapan Abraham melihatnya? Waktu dia ketemu Melkisedek saudara. Amin saudara. Lalu mereka bilang umurmu belum 50 tahun dan engkau melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku telah jadi. Yang tadi katanya, tidak berawal, tidak berakhir, tidak berkesudahan. Yesus saudara. Oke, kita bahas persepuluhan. Kenapa Abraham kasih persepuluhan? Satu kali saudaraku, ya Lot dirampok, digarong, dijarah sama 5 raja dari 5 bangsa. Yang mereka tingginya bahkan mungkin lebih besar dari Goliat. Mereka keturunan raksasa. Abraham dengan 318 orang melawan 5 bangsa, 5 tentara yang jumlahnya ribuan. Udah kayak film 300 ya. Pernah nonton 300? Abraham berantem, tang, mungkin tetap kuat, jaga terus. Ini kayak film banget ya. Wah, udah selesai waktu dia menang saudara. Ayatnya bilang dia ketemu, dia melihat sosok berjalan. Saya bayangin seorang imam pakai baju putih. Waktu dia lihat Abraham sujud menyembah. Orang ini bawa roti dan anggur katanya. Lalu Abraham mempersembahkan yang terbaik. 10% dari semua hasil jarahan. Kenapa? Karena saya percaya saudara. Waktu Abraham ketemu Yesus. Dia bukan cuma dapat pewahyuan tentang imam. Dia mendapat pewahyuan tentang kebenaran dan keselamatan. Amin. Jadi kita belajar. Kapan saudara memberi persepuluhan? Waktu saudara ngerti bahwa di dalam Kristus ada keselamatan, ada kebenaran, dan saudara sudah dimerdekakan. Sebagai ucapan syukur, saudara beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Makanya saudaraku, gereja kita, saya pernah ngomong tuh, ayo kok ngomong soal keuangan. Kalau mereka sudah ngalamin foundation class, ngerti tentang keselamatan, pertobatan, pasti mereka memberilah. Budi bilang gitu. Itu sebabnya saya mau tekankan hari ini. Saudara gak perlu memberi kalau saudara gak yakin dengan keselamatan di dalam Kristus. Tapi kalau engkau yakin bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, kau mau bersyukur buat apa yang sudah dia kerjakan. Ayat ini saudara belajar dari Abraham. Beri yang terbaik. Amin. Berikut. Gak cuma Abraham. Kalau saudara baca, Yakub tuh memberi 10% loh saudara. Kejadian 28 ayat 11 sampai 22. Saya kasih cerita ya. Tahu gak saudara, Yakub sama Abraham itu masih ketemu 15 tahun. Katanya Esau suka berburu, Yakub suka di kemah.
Ngapain Yakub suka di kemah? Karena opa Abraham suka cerita-cerita masa-masa muda. Yakub, kamu tahu nggak opa waktu masih muda 300 orang, 318 lawan tentara 5 bangsa. Opa menang opa. Opa menang. Kok bisa menang? Karena ada Tuhan. Tuhan yang kayak mana? Kayak sekolah minggu nih. Tuhannya dalam bentuk Melkisedek. Hebatnya. Melkisedek apa? Dia tidak berayah, dia tidak beribu, dia tidak bersilsilah, hidupnya tidak berawal, tidak berakhir. Opa menghormati dia karena dia adalah keselamatan yang sudah Opa dapat. Opa persembahkan 10% karena Opa percaya suatu hari nanti akan lahir seorang juru selamat. Ini ilustrasi saya ya, saudara-saudara, jangan ambil belak-belakan. Jadi sebuah cerita, satu kali dia mau dibunuh sama Esau, dia dikejar sama Esau, dia ketakutan, dia lari sampai di kota Luz, dia ketiduran saudara. Waktu dia tidur, dia bermimpi ada jalan seperti tangga dari surga sampai ke bumi. Saudara, lalu dia tidur, lalu dalam mimpi itu dia lihat malaikat turun naik. Terus saya baca ini saudara. Saya percaya apa yang didengar Yakub tentang pengalaman Abraham diteguhkan. Dan dia mendapat pewahyuan tentang keselamatan. Karena Yesus adalah anak Allah yang turun dari surga ke bumi. Dia adalah jalan satu-satunya. Jalan kehidupan, jalan kebenaran, amin. Lalu dia ambil batu itu yang dia tidur, dia dijadiin monumen saudaraku. Lalu dia bilang, ini cuma atas doang, saudara ngantuk apa enggak. Lalu dia bilang gini, Tuhan, aku akan pergi. Kalau Tuhan sertai aku, sampai aku bisa kembali lagi ke tempat rumah papaku, maka segala yang aku hasilkan akan aku berikan 10%-nya kepada Tuhan. Ini Kejadian 28 nanti saudara baca. Nanti kalau saudara baca di Kejadian 35. Yakub mau pulang saudaraku. Waktu dia mau pulang, dia tidur di tempat yang sama. Dia ketemu Tuhan dan Tuhan memberkati dia. Kejadian 35. Tuhan bilang, namamu bukan Yakub, namamu Israel. Dan tanah ini kuberikan kepada Abraham, Ishak, akan kuberikan kepadamu. Karena dia terima janji Tuhan dengan iman. Dia memberi 10%. Amin saudara. Tahu maknanya 10%? Saudara terima keselamatan dan ucapan syukur kepadamu. Kau berikan segala yang kau miliki 10% bagi Tuhan. Amin saudara. Aminnya kok berat banget saudara ya. Nah, jadi coba tanya kanan, lihat muka kanan kiri. Tanya, udah paham belum? Karena ada orang memberi, saudaraku. Memberinya karena, kenapa kamu memberi? Sama PK ditanyain kok, kalau gak ngasih kok. Gak enak. Ya, kalau gak memberi tuh kita ngeliat wajah Jarpim tertuduh kok. Ya udahlah. Jangan ngasih. Kalau terpaksa. Kasih. Karena engkau tahu arti keselamatan dalam Kristus. Jangan ngasih. Kalau engkau gak ngerti tentang apa yang Yesus lakukan bagimu. Tapi kalau engkau ngerti. Bahwa Yesus sudah lakukan segala-galanya. Persepuluhan itu kecil saudara. Gak ada artinya. Ada amin saudara? Oke. Jadi prinsip persepuluhan apa saudara? Tuhan adalah pemilik. Mazmur 24 ayat 1, langit dan bumi adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Dan saudara diberi anugerah, diberi kasih karunia untuk kelola itu. Amin saudara. Lalu dari apa yang saudara kelola, saudara kembalikan 10%-nya. Untuk apa? Nah untuk apanya kita akan bahas di ibadah ketiga. Karena terlalu banyak. Karena saya percaya saudaraku, ada orang ngomong gini, saya sedih kadang-kadang. Ngapain ngasih ke gereja? Udah kaya. Tuh bangun gedung melulu. Tuh ekspansi berarti banyak duit. Udah kita kasih aja ke tempat lain. Ya terserah juga sih itu uang-uang saudara. Amin.
Tapi kalau saudara mau baca, mau tahu paham yang Alkitabiah. Yuk, ini 50 slide saudara nanti bisa baca sendiri. Ya, saya mah lompat-lompat lah. Mengembalikan persepuluhan berarti saudara mengakui Tuhan adalah pemiliknya. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan dan itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, Tuhan mau saudara kita belajar memberi. Amin. Saya udah selesai. Cepat ya. Lalu saudara tanya, Pak, jangan Pak lah, kok. Dong, kalau Pak kan udah tua ya kan. Kok persepuluhannya itu dari berapa? Benar nggak? Misalnya saudara ditransferin sama orang tua sebulan berapa nih? Wajah-wajah saudara kok kayaknya wajah-wajah UMR ya. Hah? Berapa? Misalnya contoh berapa? Misalnya 4 juta, misal 4 juta ya. Nah kalau 4 juta ini ngasih per bulannya berapa? Hah? Apa? Wih, kau Husin mantap kok. 400. Tapi saya pernah ngomong, nah kasih 10% dari penghasilanmu. Ya nggak fair dong Pi, nggak fair. Walaupun papi kasih 4 juta, 1 juta untuk bayar kos. Makan Pi paling murah 30 ribu. 30 ribu kali 25 hari udah berapa Pi? Kan nggak mungkin Pi. Misalnya gitu ya. Ya kalau saudara imannya nggak nyampe 400 ribu. Saudara mau ngasih berapa? Potong dulu lah 1 juta. Oke. 3 juta 10%. Tapi nggak bisa Pak, saya itu mah Pak. Kalau telat makan asam lambung naik. Oke, mau makan berapa sekali makan? 20 ribu. Oke, potong 20 ribu kali 3. Kali berapa? Saudara udah mulai senyum-senyum kan? Ada kelegaan. Udah mulai berencana. Kalau kosnya digedein, laba bersihnya berkurang, 10% dari laba bersih mengecil, ya kan? Saudara banyak orang accountingnya kan? Tuhan itu lihat hati, saudara. Bukan lihat angka. Paham gak maksudnya? Saudara bisa manipulasi, tapi Tuhan itu bukan dirjen pajak. Yang kayak, belum kasih ya. Belalang pelahap gue kirim nih. Tuhan itu juga bukan debt collector. Mana? Bukan. Tuhan itu Bapa yang mengasihi saudara, amin. Bapa yang cinta sama saudara. Dia juga gak mau saudara kena asam lambung. Makanya dia rindu kalau beri dengan sukacita, amin saudara. Kalau iman saudara gak nyampe seperti Kohusin. Wih, tenang. Udah buka my BCA nih. Ya, kalau belum ya. Kalau imannya nggak nyampe ke Kohusin, it's okay. Belajar untuk bertumbuh, belajar. Amin saudara. Karena harga sebuah keselamatan kita nggak mampu bayar saudara. Tapi belajar memberi. Tuhan nggak mau duit saudara. Tuhan rindu hati. Sekali saya masih ingat banget saudara. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sincia. Biasa kalau Sincia kita latihan dulu saudara. Anak-anak kita kumpulin. Kalau ketemu Popo gimana? Kyonghi Popo. Bagus. Ketemu Kuku Kyonghi. Bagus. Udah kita datang. Kita beli baju merah semua. Ya. Kyonghi. Udah semua dapat angpau. Saya sama istri saya ngomong, ini anak-anak kalau dapat angpau gini pasti boros. Gimana kalau kita potong? Kan ada biaya beli baju, biaya makan. Kita ngomong dong, potong ya. Ya papi anak saya, ya papi kita udah latihan loh. Kyonghi Popo, masa dapat duit dipotong? Nggak bisa, potong. Udahlah, wab. Akhirnya nggak jadi saudara.
Mereka lebih berargumen. Satu kali kita pergi, anak-anak tiba-tiba nyelonong bertiga bawa mobil pergi, saudara, ke mall. Mereka gak cerita, gak bilang. Pas pulang, anak saya yang kecil cerita, kita minta maaf, kenapa? Pas papi mami gak ada, kita bawa mobilnya kabur ke mall. Hah? Kenapa gini-gini? Pokoknya seru lah, Pi. Terus anak saya yang gede, kamu kenapa cerita? Kan aku udah hapus jejaknya, parkirnya aku sobek. Kenapa kamu? Wah, kamu mah gak seru. Saya kesal gitu. Harusnya lain kali ngomong ya gini. Terus sudah selesai. Waktu itu kalau gak salah udah Sinja, gak lama Valentine, saudara. Mereka datang, mereka kasih hadiah, surprise. Ada tumbler Starbucks. Ada anak saya beliin saya bunga. Kok beli bunga buat papi? Kan papi cowok. Tapi kamar papi gersang. Kagak ada bunganya, bunga. Kasih. Terus saya ngomong gini. Thank you ya. Pi, sorry ya. Kita pakai mobil gak ngomong-ngomong. Kalau ngomong takut gak dikasih. Kemarin kita dapat angpau. Jadi kita patungan bertiga. Buat Valentine kasih mami papi gift. Nih. Dalam hati. Lain kali kalau beli jangan Starbucks ya. Yang lebih murah kan ada. Kamu harus irit. Ya Pi, aku tuh pengen setiap papi ulang tahun ngasih. Tapi kan duit aku duit papi juga ya. Masa aku bilang, Pi aku mau beliin papi jaket minta 1 juta. Kan. Tapi ini waktu ini aku kesempatan Pi. Aku mau kasih yang terbaik buat papi. Saya masuk kamar. Saya nangis loh saudara. Gila nih kerucil-kerucil masih ingat memberkati papanya. Mamanya. Kalau Tuhan bilang gini. Kalau kamu aja terharu dengan aku. Aku tahu dalam segala hal kamu tuh kurang. Aku tahu. Kamu bergumul. Aku bangga kamu tetap komitmen dan konsisten. Saya nangis. Tuhan tuh gak mau duit saudara. Tuhan tuh takut saudara menyembah mamon. Menyembah kebutuhan yang gak akan pernah habis sampai saudara mati. Menyembah kenikmatan yang gak akan pernah berkesudahan. Cara ngekatnya gimana? Beri. Saudara tahu pikiran saya yang pertama waktu anak saya memberi. Terharu, nangis. Terus kemudian apa? Wah, uang jajannya gue tambah deh. Supaya dia bisa lebih memberi. Karena bapaknya happy. Tapi hitung-hitung. Wah, gak jadi. Takut gak bisa mengendalikan diri. Tapi hari itu saya belajar. Dan Tuhan bilang gini. Kalau kamu aja bersuka cita untuk apa yang anak kamu lakukan. Demikianlah aku, saudara. Yuk belajar memberi. Beberapa kita kalau nyanyi itu radikal. Emas dan perak tak kuingini. Ya kan? Saudara punya pengeluaran lebih aja saudara bersungut-sungut. Tuhan kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Saudara sama Tuhan, saudara gak usah ngomong. Kadang saudara cuma ngebatin aja gitu. Tuhan jawab loh. Gak usah ngomong, Tuhan tuh tahu. Saya kalau ngeliat anak saya, ayolah. Tasnya tuh jelek banget. Udah robek-robek. Kayak anggota Kaipang. Saya tuh udah tahu. Ayo yang beli yuk. Udah ngerti gitu. Terlebih Tuhan. Tapi seringkali kita pikir Tuhan gak tahu apa-apa tentang kita. Tuhan tahu. Amin. Saya udah selesai. Beneran saya udah selesai. Karena perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Diomongin terus kalau gak berubah kan yang percuma. Kita mendiskusikan banyak hal tapi kita gak pernah eksekusi. Ayo eksekusi saudara. Eksekusi. Putusin. Saudara selama sebulan ini sudah belajar tentang menerima, mengelola stewardship. Di Jakarta ada satu statement bagus. Menerima uang itu bukanlah hak. Tapi tanggung jawab. Karena buat setiap yang saudara terima, saudara harus kelola dengan benar.
Amin. Nah waktu saudara memberi persepuluhan, saudara, Tuhan cuma pengen hati saudara tetap melekat dengan Tuhan. Jadi kalau saudara ngasih persembahan saudara, tuh. Kalau saya terusin 50 slide, jadi gak usah sampai di sini aja. Jadi waktu saudara kasih persembahan, saudara, jangan cuma sekedar keluarin QRIS. Sekedar masukin ke amplop. Bawa di hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Aku gak cuma nerima. Aku bisa ngasih. Aku bisa uang ini dipakai buat peningkatan mutu pelayanan. Peningkatan banyak hal saudara. Saya gak tahu kalau kebutuhan saudara. Kalau di Jakarta kita tuh gak punya gedung. Kita dikasih pakai tapi gak punya sekolah minggu. Dan kalau mau sekolah minggunya di gang-gang, di lift, dekat-dekat lift, di gang-gang, dekat toilet gitu. Saya gak rela. Karena buat saya anak-anak itu jemaat. Itu punya hak yang sama dengan orang-orang dewasa dan keluarga. Saya tahan. Saya ajak, ayo kita nabung, kita memberi. Suatu saat Tuhan kasih kita tempat. Ruko, satu lantai kita bisa pakai, kita akan segera renov, kita akan segera pindah. Uangnya dari mana? Ini kalau saya bahas banyak saudara. Pak Budi kalau pelayanan kemana? Duitnya dari mana? Dari uang yang saudara beri. Dari uang yang saudara beri dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Terus saudara datang dan bersujud sama Tuhan. Tuhan terima kasih ya. Aku tahu susah. Barang-barang naik, kebutuhan naik. Apalah aku Tuhan cuma anak kos doang misalnya. Tapi di tengah-tengah aku bukan siapa-siapa ini loh. Belajar beri. Sebagai ucapan syukur. Buat apa yang Yesus lakukan bagi hidupku. Kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Saya mau undang pemusik maju ke depan. Saudara, seringkali kita tuh ngalamin masa-masa gak ideal. Maksudnya gak ideal apa? Harga kebutuhan naik, keuangan kita gak naik bahkan turun. Seringkali di dalam hidup kita ada begitu banyak list, betul gak? Tuhan aku perlu ini, aku perlu ini. Tuhan keluargaku lagi begini, Tuhan aku mau nabung ini, aku mau itu. Saya kasih tahu. Tuhan tahu itu. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Satu kali Abraham datang sama Tuhan. Karena Tuhan suruh persembahkan anaknya. Saya percaya di sepanjang jalan Abraham mikir gini, Tuhan gimana sih? Aku udah umur segini loh Tuhan. Ini anak satu-satunya loh. Ini mah hoki bisa punya anak. Anaknya udah usia 8 tahun, kenapa aku harus persembahin sama Tuhan? Tuhan tahu gak? Tuhan kan udah janji. Tapi sambil berjalan membisu dia terus berjalan. Pada waktu dia udah rela, dia mau bunuh anaknya. Tuhan singkapin. Ada domba yang terikat di situ untuk dipersembahkan. Seringkali waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita ngomong Tuhan, kematianmu sudah cukup bagiku. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukup Tuhan. Aku gak mau terjebak dalam keinginan untuk jadi kaya, cepat kaya. Aku mau menahan diriku. Ini Tuhan aku beri yang terbaik buat Tuhan. Waktu saudara sampai di level itu Tuhan lihatnya apa? Kamu sudah bisa manage uang. Kamu pengelola yang baik. Aku tambahin lagi ya. 1 talenta. Aku tambahin lagi ya. Kenapa? Karena keuangan membuat kamu semakin berakar kuat. Bukan membuat kamu terobsesi untuk mengejar seluruh keinginan kamu. Mari kita tundukkan kepala datang sama Tuhan. Saya mau undang Kori mungkin maju ke depan buat bantu. Kita masih ada waktu 5 menit. Sembah dia. Dia layak. Dia layak terima. Bukan cuma pujian. Dia layak menerima segala ucapan syukur. Korban persembahan yang terbaik dari kita.